Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Ini kalau yang pintar nyanyi enak dilakuin. Cuman saya kurang pintar nyanyi, jadi kurang bisa. Ya, nanti ibu-ibu biasanya yang pintar nyanyi. Abda'u, aku memulai. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Warrahmani, dan yang maha pengasih. Wabirrahimi, dan dengan maha penyayang. Daimil ihsani, yang kekal kebaikannya. Pengarang memulai menulis atau mengawali kitab yang beliau tulis itu dengan diawali lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu hendaknya diawali dengan membaca Bismillah, supaya manfaat, supaya maslahat, dijauhkan dari mudarat. Allah yang bersifat Rahman, Allah yang bersifat Rahim. Juga kata pengarang bahwa Allah itu daimil ihsan, yang langgeng kebaikannya, yang abadi kebaikannya. Enggak putus-putus Allah memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Kita aja yang kadang-kadang, bahkan bisa juga lebih sering, tidak merasa bahwa Allah begitu banyak kebaikan-kebaikan. Kalau dirinci banyak. Mata dari mulai merem sampai melek, sampai merem lagi, sampai melek lagi, sampai merem melek. Itu mata. Itu kan Allah Maha Baik, diberikan kenikmatan melihat. Kuping, pendengarannya terus, gitu kan? Makan, semuanya kebaikan-kebaikan Allah itu langgeng abadi diberikan kepada hamba-hambanya. Nikmat itu tidak saja yang dirasakan oleh kita, akan tetapi termasuk istri, anak, orang tua, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang sayang kepada kita. Semuanya memperoleh kebaikan dari Allah. Setelah mengucapkan bismillah, falhamdu, maka segala puji lillahi, kepunyaan Allah, milik Allah. Al-qadimi, yang dahulu, yang langgeng, yang dahulu. Al-awwali, yang awal. Al-akhiri, yang akhir. Al-baqi, yang tetap. Bila tahawuli, tanpa perubahan. Terus menerus bahwa pujian semata-mata kepunyaan Allah. Allah yang maha qadim, maha dahulu. Allah juga yang maha akhir. Allah juga yang maha kekal. Jadi semuanya pujian-pujian itu bermuara kepada Allah. Kalau ada hambanya yang pintar, harus disadari bahwa kepintarannya itu semata-mata anugerah dari Allah. Kalau ada hambanya diberikan kekayaan, diberikan jabatan, kekayaan dan jabatan semata-mata anugerah dan amanah dari Allah. Semuanya
milik Allah, maka sepatutnya pujian-pujian itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba-hambanya wajib memuji karena atas segala kebaikannya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan segala kebaikannya yang terus-menerus Allah berikan. Kita bisa sholat subuh, bisa ngaji, jadi harus banyak-banyak memuji kepada Allah. Setelah basmalah, hamdalah, maka kemudian yang berikutnya sholawat. Tsumma sholatu wassalamu sarmadan ala nabiyyi khairi man qad wahada. Tsumma sholat, kemudian rahmat Allah, wassalamu dan keselamatan, sarmada keduanya selama-lamanya, semoga ditetapkan alan nabi kepada seorang nabi. Beliau itu adalah khairiman, sebaik-baik orang, qad wahada, yang benar-benar telah bertauhid, yang benar-benar telah mengesahkan Allah. Jadi rahmat, salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau itu adalah seorang nabi, sebaik-baik seorang nabi yang telah mengesahkan Allah, yang telah menyampaikan ajaran tauhidnya kepada umat manusia. Wa alihi, dan mudah-mudahan juga Allah curahkan salawat dan salam itu kepada keluarganya. Wa sahbihi, dan kepada sahabatnya. Wa man tabi', dan juga semoga dianugerahkan salawat serta salam itu kepada orang-orang yang mengikuti. Kita ini juga termasuk didoakan oleh pengarang, semoga mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat itu tidak seperti kayak orang diberikan jabatan dari lurah jadi camat. Tidak seperti dari camat diangkat jadi wali kota. Tidak seperti itu. Itu hanya bagian-bagian serpihan-serpihan kecil yang efek positifnya saja dari rahmat Allah. Ada yang lebih berharga untuk rahmat yang diberikan kepada kita hamba-hamba Allah, yaitu apa? Kenikmatan ibadah. Jadi ibadah itu nikmat. Pernah nggak kita nih ngalamin proses kalau mau sembahyang susah banget, berat banget, sulit banget, sampai diomelin sama bini juga kagak bangkit itu dari kursi. Itu kan kenapa? Lagi menurun rahmatnya, taufiknya lagi berkurang. Kalau lampu sama voltasenya lagi turun, redup, gitu kan. Tapi anugerah rahmat itu kalau dianugerahkan kepada hamba Allah, apa aja ibadah dilakoni, gak kenal waktu, waya apa aja pergi. Ada orang demen banget pergi maulid, itu kan malam-malam, padahal jauh dari rumahnya tetap berangkat, karena memang Allah sedang suplai rahmatnya yang luar biasa. Itu penting, mohon rahmat dari Allah. Jadi didoakan oleh pengarang, semoga rahmat Allah dan keselamatan itu pun tercurah waman tabi' kepada orang yang mengikuti.
mengikuti sabila dinil haqqi. Mengikuti apa? Jalan agama yang lurus, jalan agama yang hak, ya. Ghairu mubtadi, bukan jalan yang bid'ah. Nah, ini ya sering kontroversial kata-kata bid'ah itu. Lanjut halaman berikutnya. Wa ba'du, dan setelah itu, artinya setelah basmalah sudah diucapkan, hamdalah telah diungkapkan, salawat serta salam juga telah disampaikan, itu wa ba'du. Kalau bahasa Indonesianya, kalau pidato tuh selanjutnya, itu wa ba'du itu. Ya. Pakai ain, wa ba'du gitu ya. Ada yang wa ba'du, dan sesudah itu fa'lam, ketahuilah olehmu, biwujubil ma'rifah, dengan kewajiban-kewajiban pengetahuan, min wajibin, dari sifat wajib, lillahi, milik Allah. Jadi bagi orang yang sudah mukallaf, yang sudah taklif, bahasa fikihnya sudah balik, ya, sudah balik. Umur 15 tahun itu namanya mukallaf. Dia sudah wajib menerima tugas-tugas agama seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Nah, ada kewajiban yang patut diketahui oleh setiap orang yang mukallaf, adalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Kalau orang tua kita bilang nyebutnya sifat 20. Wajib orang mukallaf, orang muslim, orang mukmin yang sudah akil balik, wajib mempelajari sifat 20. Ya, min wajibin, dari sifat wajib, lillahi, milik Allah, atau yang tetap pada zat Allah. Berapa banyak? Isrina sifat, yaitu sebanyak 20 sifat. Ada sifat wajib pada Allah 20 sifat. Wallahu mawjudun qadimun baqi, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Fallahu, maka adapun Allah Subhanahu wa taala, mawjudun, mawjud, wujud, ya, wujud. Yang simpel praktis, wujud, qidam, baqo, gitu kan ya. Yang kita kenal tuh. Mawjudun yaitu sifat mawjud atau sifat wujud. Artinya ada. Jadi orang mukallaf wajib meyakini bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Buktinya Allah ada ciptaannya. Qadimun, Allah itu bersifat qadim. Apa qadim? Dahulu. Tidak ada satupun benda, satupun makhluk yang keberadaannya melebihi daripada Allah. Lebih dulu itu nggak ada, semuanya baru. Yang namanya makhluk baru. Bagi artinya kekal. Allah bersifat kekal, langgeng. Semuanya bakal binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala perkara akan rusak, akan binasa semuanya, illa wajhah, kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya rusak sekarang ini kan oleh Allah diperlihatkan kerusakan alam. Dengan adanya corona, di sono sakit, sono meninggal, sono sakit, sono meninggal, sono sakit, sono meninggal. Itu bukti daripada sifat-sifat alam, sifat-sifat makhluk
di mana sifat makhluk itu hudus, baru dan rusak. Kalau Allah bako, ya bako itu artinya kekal, langgeng. Mukhalifun lil khalqi, mukhalifun yang berbeda, lil khalqi bagi makhluk. Allah berbeda, Allah wujud artinya ada, manusia juga ada. Tetapi keberadaan Allah dengan keberadaan manusia berbeda. Kalau Allah wujudnya binafsihi dengan sendirinya, tetapi kalau makhluk adanya diadakan oleh Allah. Kayak di surga, surga abadi, Allah juga abadi. Berarti katanya ada dua yang abadi. Enggak, beda apa? Kalau Allah abadinya memang betul-betul abadi secara abadi, tetapi kalau makhluk atau surga abadinya diabadikan oleh Allah. Itu bedanya. Bil itlaqi secara mutlak, secara umum, secara pasti bahwa Allah berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan ciptaannya. Kayak kita misalnya mendengar, Allah juga kan punya sifat mendengar. Tetapi mendengarnya manusia dengan mendengarnya Allah berbeda. Itu namanya mukhalafatul lil hawadisi. Kalau istilah di kitab sini mukhalifun lil khalqi, berbeda Allah dengan makhluknya. Sama-sama mendengar. Kalau kita ditutupin telinganya nggak kedengaran. Dan ada ukuran, ada pelan, ada setengah pelan, ada pelan sekali, ada keras sekali. Begitu. Tapi kalau pendengaran Allah nggak pakai ukuran begitu. Biar kata bisik-bisik, Allah Maha mendengar. Wa qaimun, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qaimun, ya, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak perlu bantuan, tidak perlu pertolongan, bikin langit sendiri, bikin bumi sendiri, bikin matahari sendiri, semuanya sendiri. Qaimun binafsihi, artinya qiyamuhu binafsihi, tidak bergantung kepada yang lain. Tetapi kalau makhluk al-ihtiyaju li ghairihi, kalau makhluk kayak kita nih makhluk al-ihtiyaj, butuh li ghairihi, kepada yang lainnya. Orang di pasar dagang bawa sayuran, dia butuh pembeli. Walaupun sesungguhnya nanti yang dia makan tetap juga ada yang dia makan sayuran. Tukang ikan juga butuh konsumen. Jadi semua makhluk itu butuh kepada yang lain. Kalau Allah tidak butuh kepada yang lain. Termasuk kalaupun manusia diperintahkan ibadah, diperintahkan sholat, bukan berarti Allah butuh disembah, bukan. Kalau gitu Allah perlu disembah, enggak. Karena perilaku taat itu akan kembali kepada pelakunya. Sembahyang kita kembali kepada kita pahalanya, puasa kita kembali kepada kita pahalanya, baca Quran, tadarus Quran juga pahalanya kembali kepada pembacanya. Jadi Allah tidak butuh. Kalau kita banyak butuhnya, iya kan? Banyak butuhnya. Kayak misalnya kalau malam nggak bisa tidur, melek sampai seminggu, melek terus. Banyak nggak bisa tidur, akhirnya butuh apa? Butuh obat, gitu kan? Butuh obat, disuntik lah, macam-macam lah, macam-macam. Hanya minum obat tidur, ya tidur sebentar doang, sisanya banyakkan melek lagi. Begitulah makhluk butuh. Kayak sekarang nih musim corona, butuh perlindungan dari Allah, gitu ya. Bukan cuma butuh penanganan medis saja,
Bukan butuh sekedar apa? Penanganan medis, karena ada yang lebih utama tempat kita minta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaimun binafsihi, yang apa namanya, berdiri sendiri, tidak butuh bantuan. Jangan dipikirin sibuknya, gitu ya. Ya entar ngirim panas, ngirim hujan, ngirim angin, itu gimana caranya? Itu gak usah dipikirin pekerjaan Allah. Kita pikirin pekerjaan kita aja. Pikiran pekerjaan kita aja kadang-kadang gak kekejar. Goni, Allah Maha Kaya, ya. Allah Maha Kaya. Seluruh ciptaan ini semuanya milik Allah. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah, kepunyaan Allah. Ma bis samawati, apa saja yang terdapat di langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang terdapat di bumi, semuanya milik Allah. Jadi Allah kaya. Kalau kaya tetap nggak butuh, gitu kan, nggak butuh. Tetapi kekayaan manusia sekaya apapun, tetap dia punya apa? Punya hajat, punya butuh. Butuhnya apa? Butuh keamanan. Takut rumahnya disatronin maling. Berarti kan dia butuh apa? Butuh keselamatan, butuh perlindungan. Jadi tidak apa? Tidak kaya kalau manusia, tetap fakir. Fakir. Apa fakir itu? Iftikar itu butuh kepada pihak lain. Orang kaya pun sakit, dia butuh dokter. Orang kaya pun perlu rumahnya dibersihkan, butuh cleaning service. Orang kaya pun butuh yang dandanin lampunya mati, butuh kepada petugas PLN. Banyak butuhnya. Tapi kalau Allah Ghani, Maha Kaya. Ada orang namanya Abdul Ghani, ya kan? Hamba Allah, ya. Abdul Ghani, tapi hidupnya susah. Kenapa? Karena malas.